Halo Style Lover, saya dengan Dr. Kardiana Dewi, SPDV Evins Divi, biasa dipanggil Dok Dew. Saya adalah seorang dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Saya biasa berpraktek di DC Beauty Clinic dan di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah. Kenapa sih dok badan kita tuh bisa mengalami eksim? Nah, eksim ini memang saat ini benar-benar banyak banget penderitanya ya. Pertama kita mau jelasin dulu nih, eksim itu sebenarnya apa sih? Eksim itu adalah suatu istilah untuk terjadinya peradangan di kulit yang biasa ditandai dengan adanya gatal plus ada ruam kemerahan. Eksim sebenarnya nama lainnya adalah dermatitis. Dermatitis itu merupakan kelompok besarnya. Nah, dermatitis ini sendiri ada banyak banget tipenya. Dengan yang pencetusnya jelas maupun yang tidak jelas. Namun secara umum orang awam biasanya sebut yang kita bilang dermatitis alias eksim adalah yang kita sebut dengan dermatitis atopik. Jadi eksim yang pemicunya terutama disebabkan karena alergi. Kalau kita bilang kenapa sih dok kita bisa eksim? Nah, eksim itu pada kasus dermatitis atopik paling sering pencetusnya adalah karena ada faktor genetik. Jadi faktor genetik ini di mana terjadi ada namanya mutasi gen. Sehingga fungsi dari sel imun tubuh kita ada yang terganggu. Dan ada juga mutasi yang namanya komponen dari skin barrier. Jadi kalau style lovers pasti udah pada paham ya, kulit kita itu ada lapisannya. Epidermis, dermis, dan bagian bawah kita bilang subkutis. Epidermis yang paling atas ini ada satu lagi lapisan yang seperti tembok dan batu bata. Kalau lihat secara struktur kita bilang brick and mortar. Nah, lapisan inilah yang berfungsi sebagai skin barrier atau bahasa Indonesia sawar kulit. Skin barrier ini pelindung paling utama yang ngejaga supaya kulit kita hidrasinya cukup, yang ngejaga dari kuman-kuman dan yang luar. Nah, pada kondisi eksim yang dermatitis atopik terjadi mutasi pada salah satu komponen di situ sehingga fungsi untuk menjalankan barrier jadi terganggu. Jadi nggak bisa ngelindungi lebih optimal dan membuat menjadi lebih cepat kering. Ini adalah dasar utama kenapa orang eksim jadinya gampang gatel, gampang teriritasi, dan gampang menjadi kumat atau kambuh eksimnya ketika ada faktor pemicu. Kalau ditanya faktor pemicunya apa aja sih dok? Banyak banget, nggak bisa ditentukan satu persatu. Tapi intinya setiap orang punya faktor berbeda-beda. Jadi kalau eksim itu pada satu orang dengan orang yang lain pemicunya bisa beda. Ada yang nggak tahan sama bulu-bulu, ada yang nggak tahannya sama debu-debu atau tungau, ada yang kadang-kadang nggak tahan terhadap bahan-bahan tertentu gitu ya. Tapi pada prinsipnya eksim ini akan lebih mudah dipicu ketika ada faktor yang membuat tubuh itu tidak tahan terhadap faktor tersebut. Mulai dari makanan, bahan yang dihirup, bahan yang terpapar tuh bisa menyebabkan atau memicu si eksim atau alergi. Dan selain tadi karena faktor genetik, terus kemudian juga tentunya faktor genetik ini diikuti dengan faktor keturunan. Jadi kalau di keluarga ternyata wah bapak ibu atau kakak adik ada yang ada riwayat alergi, biasanya dia pun menurun. Bahkan namanya eksim ini biasanya terkait dengan 3 hal utama. Di kulit mulai dari gampang gatel-gatel, di mata kadang gampang-gampang juga sakit mata, dan yang satu lagi adalah di saluran nafas atau THT. Sering bersin-bersin pagi hari, ada riwayat asma di keluarga, itu pun mempengaruhi. Maka ketika kita lihat eksim ini pemicunya apa dok? Tadi satu karena faktor genetik itu sendiri, kemudian adanya riwayat di keluarga, ada bawaan alergi, lalu kemudian faktor dari lingkungan atau kebiasaan. Lingkungan misalnya tadi, cuacanya kebetulan lembab, pengaruh udara penting banget. Kalau misalkan cuacanya terlalu lembab, tungau-tungau itu biasanya aktif, maka gatalnya keluar-keluar. Tapi di sisi lain, kalau cuacanya terlalu dry atau kering, maka bisa bikin lebih kering dan eksimnya lebih kambuh juga. Terus kemudian terpapar polusi, terus pola makan, lifestyle, jadi stres, semua itu bisa memicu dan membuat eksim lebih kambuh lagi. Oke. Nah, kalau eksim sendiri ini bisa dialami oleh orang mungkin ketahuannya mungkin ya dok itu bisa dari usia berapa sih, dan apakah gender itu juga mempengaruhi dari si keberadaan eksim? Jadi anak-anak itu bisa mulai dari usia kurang dari 2 bulan muncul eksim atau dermatitis atopik yang biasanya munculnya di area sekitar wajah, di pipi yang suka dibilang sebagai eksim susu, atau bisa juga terus berkepanjangan hingga sampai dewasa muncul.
Namun, dermatitis atopik ini biasanya secara umum sudah terdeteksi dari kecil. Dari usia kurang dari 2 bulan atau dari usia 2-5 tahun pun bisa. Sehingga kadang-kadang orang ada yang gini, masa sih bakat alergi? Masih sih alergi? Aku dari kecil nggak ada bakat alergi loh gitu. Tapi bisa saja manifestasinya baru muncul setelah dewasa. Tapi bisa terdeteksi sedini mungkin mulai dari usia kurang dari 2 tahun gitu. Biasanya dermatitis atopik yang mulai pada usia dini, ketika gejalanya tuh ringan, maka ketika usianya bertambah di atas 5-7 tahun biasanya akan mereda dengan sendirinya. Nanti mulai muncul lagi kapan? Saat sudah dewasa, dewasa lanjut, saat kulitnya udah mulai banyak terpapar faktor lingkungan, kena polusi, kering, lifestyle nggak bagus, mulai tuh muncul lagi, bermanifestasi jadi sering gatel. Ya, jadi kalau kita lihat usianya tidak terbatas, mulai dari masih kecil, masih bayi, sampai udah dewasa bisa muncul. Dan kalau dari segi jenis kelamin, pria maupun wanita sama aja, dua-duanya ada kemungkinan yang sama untuk menjadi penderita eksim atau dermatitis atopik. Nah, si eksim ini sebenarnya, boleh dijelasin kali dok, kemunculannya itu apakah klinisnya gitu? Klinisnya, ya gitu ya. Ya. Nah, jadi pada eksim atau dermatitis atopik, gambaran klinisnya itu bisa beda-beda, terutama sesuai dengan perjalanan usia. Yang paling khas di anak-anak nih, kita bisa bedain. Kalau anak-anak tadi, bayi, karena biasanya badannya dibedong, ditutup semua, maka biasanya yang muncul gejala alergi adalah di pipi. Karena itu salah satunya area yang terbuka. Kan badan ditutup pakai baju gitu ya, jadi pipi-pipinya merah. Karena itu bagian yang terpapar. Nah, begitu anak udah mulai merangkak, toddler, nanti biasanya seringnya di daerah sini. Kita bilang area ekstensor, area-area yang kena gerak, kaki, lengan, bagian yang terbuka, karena suka merangkak. Nanti ketika anaknya udah mulai aktivitas, udah di atas 3-5 tahun, nah itu biasanya mulai di area lipat-lipatan. Jadi apalagi kalau udah usia 5-7 tahun lagi aktif-aktifnya, maka lipat siku, lipat lutut itu menjadi area yang khas. Eksim tiap kali muncul di sini nih dok, merah-merah, hitam-hitam, kering-kering, kadang-kadang sampai lecet gitu ya. Maka itu adalah area-area yang sering muncul eksim. Namun ketika aktivitas sudah bertambah, faktor luar juga berperan, maka bukan cuma area lipat-lipat tadi, tangan, kaki, semua bisa muncul. Intinya area yang sering terpapar terbuka, sering terkena, misalnya sesimpel seringnya pakainya legging-legging yang terlalu ketat ngepas, bahannya juga kasar, itu bisa memicu. Terus kemudian sering juga, banyak nyamuk nih gitu ya, kaki-kakinya sering terbuka di sore hari, kena gigitan nyamuk, langsung item-item. Bahkan orang suka kasih istilah khusus, bilangnya darah manis. Karena katanya gampang digigit nyamuk jadi berbekas bertanda. Darah manis berarti kencing manis kali. Agak jauh ya. Darah manis itu dikaitkan dengan alergi atau eksim atau dermatitis atopik. Jadi kondisi tersebut membuat kulitnya menjadi lebih sensitif, sehingga lebih mudah gatal dan iritasi. Dan ketika muncul problem, bekasnya jauh lebih lama hilangnya. Jadi itu yang biasanya muncul keluhannya. Dan ketika nanti udah dewasa, itu baru random bisa dimanapun. Pergi ke tempat dingin, tempat-tempat yang terbuka, jadi kering-kering, pecah-pecah, gatal, dan meradang. Terus ketika sudah tambah usia, apalagi kalau udah usia lanjut, itu malah bisa hampir seluruh tubuh karena terlalu kering, muncul keluhannya berupa gatal-gatal, ruam-ruam merah, bahkan sampai perih dan lecet gitu. Si eksim sendiri ini sebenarnya menular nggak sih dok di kondisi tertentu? Tentu tidak, sama sekali tidak menular. Ada penyakit-penyakit tertentu, biasanya golongan infeksi. Nah itu biasanya mudah menular atau minimal ditularkan dengan kontak erat. Tapi untuk dermatitis ini sendiri, karena sifatnya personal dan individualized, ingat tadi ada peranan genetik, ada peranan riwayat keluarga bawaan, maka tidak ditularkan antara satu orang ke orang yang lain. Kalaupun pada kasus tertentu, wah eksim dia parah banget. Eksimnya tuh sampai luka, perih, lecet, dan mengalami infeksi. Nah, infeksinya itulah yang bisa ditularkan satu orang ke orang yang lain, tapi bukan si eksimnya.